Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Melda Yulianti. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri dan Isnaini Nurul Istiqomah dan juga saya sendiri. Jadi saya di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kaifiyat Wudu dan Mandi. Latar belakang. Bersuci hukumnya wajib. Bersuci itu terbagi menjadi 2, yaitu bersuci batin, mensucikan diri dari dosa dan maksiat, dan lahir, bersih dari kotoran dan hadas. Kebersihan dari kotoran, cara menghilangkan dengan menghilangkan kotoran itu pada tempat ibadah, pakaian yang dipakai, dan pada badan seseorang. Sedang kebersihan dari hadas dilakukan dengan mengambil air wudhu dan mandi. Dari masing-masing cara bersuci lahir tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dan ditaati. Pengertian wudhu. Menurut bahasa, wudhu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah syariah Islam, artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Pengertian mandi menurut bahasa yaitu al-ghusl atau al-ghus yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya. Mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baik, selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, dasar hukum wudhu. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Selanjutnya ada dasar hukum mandi. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222 berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Jadi perintah untuk mandi ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat tersebut juga memberikan pengertian kepada kita bahwa mandi itu termasuk membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas, kotoran material, sehingga dapat mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wajibnya mandi bagi seseorang ketika mengalami junub. Terdapat pada Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Maaf, tidak kami tampilkan di slide untuk Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Dalil ijmanya adalah bahwa para ulama bersepakat bahwa mandi untuk kebersihan adalah sunnah, sedangkan mandi untuk syarat sahnya ibadah hukumnya wajib. Jadi bagian yang ketiga ada syarat dan rukun. Yang pertama adalah syarat dan rukun wudhu. Syarat sahnya wudhu yaitu menggunakan air suci, tidak mengandung najis, artinya. Yang kedua, menggunakan air halal bukan air curian dan sejenisnya. Yang ketiga, membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit, seperti kutek, yaitu cat kuku ya, atau perhiasan-perhiasan seperti cincin, gelang. Dan rukun wudhunya memulainya dengan niat, membaca bismillah,
membasuh wajah 3 kali, mencuci kedua belah tangan hingga siku, mengusap kepala, yang keenam, membersihkan kedua telinga, yang ketujuh, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang kedelapan, membaca doa wudhu. Yang kedua, ada syarat dan rukun mandi. Seluruh syarat yang ditetapkan untuk sahnya wudhu juga berlaku pada sahnya mandi. Rukun wudhu yaitu niat mandi dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang ketiga, yaitu Isnaini Nurul Istiqomah. D. Hal yang membatalkan. 1. Wudhu. Keluar sesuatu dari kemaluan. Pembatal wudhu yang paling jamak dikenal adalah keluarnya sesuatu dari 2 kemaluan, yaitu kubul dan dubur. Yang keluar dari kubul dan dubur bentuknya dapat berupa benda cair, padat, hingga gas. Benda cair itu bisa berupa air kencing, sperma, wadi, mazi, darah, dan cairan lainnya. Sedangkan benda padat bisa berupa kotoran, cacing, dan lain sebagainya. Adapun gas yang keluar dari dubur yakni kentut juga termasuk yang membatalkan wudhu. Selanjutnya, hilang akal. Hilang akal ini contohnya pingsan, mabuk, gila, dan lain sebagainya. Bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Menyentuh kubul atau kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Menyentuh dubur tanpa penghalang atau seperti kain atau benda lain. Dua, mandi, yaitu janabah atau junub, keluarnya darah haid, keluarnya darah istihadah, keluarnya darah nifas. Macam-macam mandi. Ada 17 macam mandi yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, yaitu mandi untuk sholat Jumat, waktunya mulai fajar sampai menjelang waktu sholat Jumat. Mandi untuk sholat hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, waktunya mulai pertengahan malam sampai waktu sholat hari raya. Mandi untuk sholat istisqa atau minta hujan, waktunya sebelum mengerjakan sholat. Mandi untuk sholat gerhana matahari, mandi untuk sholat gerhana bulan, mandi sesudah memandikan mayat, mandi kafir ketika masuk Islam, mandi orang gila sesudah sembuh, mandi orang pitam sesudah sadar, mandi untuk mengerjakan ihram. Selanjutnya, mandi untuk masuk Mekah bagi orang haji atau umroh, mandi bagi orang yang ingin masuk Arafah pada 9 Zulhijjah, mandi bagi orang yang ingin bermalam di Musdalifah, mandi bagi orang yang ingin melempar jumroh, mandi untuk mengerjakan tawaf qudum, mandi untuk mengerjakan tawaf ifadah, mandi untuk mengerjakan tawaf wada. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang atau salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.